C1 18001, kelas 6A reguler sore, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Baiklah anak-anak, Bapak akan mengajarkan tentang teks eksposisi. Di sini saya akan menjelaskan bahan ajar tentang teks eksposisi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah micro teaching atau tugas akhir semester dengan dosen pembimbing atau dosen pengajar Bapak Mahmudi Effendi MSI. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang teks eksposisi, yaitu teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain juga menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan fiksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yaitu diantaranya: yang pertama, singkat dan padat; kedua, gaya informasi yang mengajak; ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku; keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan; yang kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemampuan dari penulis terhadap pembacanya; yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral; yang ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat; yang kedelapan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi; yang kedelapan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi yang diantaranya yaitu: pertama, judul. Judul dibahas dalam teks eksposisi hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Kedua, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu, karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau posisi yang berseragam dengannya. Ketiga, argumentasi atau alasan. Bagian ini tergantung pada jumlahnya argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen tersebut menjadi paragraf dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Yang keempat, penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan penjabaran argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen tersebut menjadi paragraf dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Yang keempat, penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi. Adapun jenis-jenis teks eksposisi yaitu diantaranya: pertama, eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Kedua,
Eksposisi proses yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Ketiga, eksposisi ilustrasi yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dan topik lainnya yang memiliki sama sifat atau kemiripan dalam hal tertentu. Yang kelima, eksposisi laporan yaitu paragraf eksposisi yang mengumpulkan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Yang keenam, eksposisi perbandingan yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Yang ketujuh atau terakhir, eksposisi pertentangan yaitu eksposisi ini bersih tentang hal pertentangan akan suatu hal. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan contoh teks eksposisi beserta strukturnya dengan judul Realita Hukum di Indonesia. Tesis. Sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang, telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan, namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan, hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Argumentasi. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkat masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas, namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Penegasan ulang. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan contoh teks eksposisi yang kedua, yaitu manfaat lidah buaya. Tesis. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Argumentasi. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Para peneliti mengungkapkan banyak sekali manfaat yang terdapat dalam tanaman lidah buaya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai manfaat tanaman tersebut. Yang pertama, bagian tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat ampuh untuk mengobati bekas luka, luka karena cedera ataupun luka karena terbakar. Yang kedua, lidah buaya juga dikenal bersifat anti-inflamasinya. Dengan kata lain, tanaman ini memiliki kemampuan untuk memperlambat peradangan karena adanya asam lemak. Mengoleskan jeruk lidah buaya bisa mencegah atau menghentikan peradangan yang disebabkan oleh cedera dan lain sebagainya. Yang ketiga, lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dan membantu detoksifikasi tubuh. Lidah buaya juga sangat baik untuk mengatasi sembelit. Penegasan ulang. Sudah sangat jelas lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang menyehatkan. Ternyata alam sangat lengkap menyediakan. Sekian penyampaian materi dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.